Tafsir Al-Azhar Quran Surat An-Nisa ayat 159 bagian ketiga. Kepercayaan Kristen terhadap salib Al-Masih. Dengan diberi belanja besar dari kerajaan-kerajaan besar Kristen, baik negara-negara Eropa Barat atau Amerika, zending dan misi Kristen telah bertebaran di negeri-negeri Islam, khususnya di tanah air kita Indonesia yang penduduknya 90% beragama Islam. Di gereja-gereja, di radio, di televisi, dan di mana saja ada kesempatan, yang terlebih dahulu ditonjolkan ialah pokok pertama kepercayaan Kristen bahwa Al-Masih mati di atas tiang salib. Pokok pertama kepercayaan mereka ialah salib. Kedua barulah Trinitas, yaitu bahwa Tuhan itu adalah satu dalam tiga dan tiga dalam satu. Adapun kepercayaan yang lainnya adalah urutan belaka dan pokok kepercayaan yang kedua ini. Kita tonjolkan hal ini sesudah kita yang beragama Islam dapat mengetahui perbedaan kepercayaan Kristen dengan pokok ajaran Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pokok ajaran itu ialah kalimat tauhid, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Akidah Islam dijelaskan bahwa Allah itu ialah ilah, yaitu sebagai pencipta dan penguasa, dan Allah itu adalah Rob, yaitu pengatur, pendidik, dan pemelihara. Oleh sebab Dia yang mencipta ilah, maka kepadanya sajalah wajib mengucapkan syukur dan terima kasih. Satu pencipta atau tauhid uluhiyah. Oleh sebab itu satu pula lah yang disembah dan dipuja, tauhid rububiyah. Tidak layak kalau telah mengakui yang mencipta alam adalah Allah Ta'ala, lalu yang dipuja yang selain Allah. Islam menyeru musyrikin Arab zaman dahulu dan musyrikin zaman sekarang supaya menghindarkan penyembahan kepada berhala, batu, kayu, dan kubur, dan sebagainya. Dan Islam pun menyeru kepada ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, supaya kembali kepada pokok ajaran agama mereka yang pertama, yaitu menyatukan pemujaan dan penyembahannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, tidak diduakan atau dilebihi. Tetapi orang Kristen tidaklah dapat menerima seruan itu karena mereka telah menetapkan satu kepercayaan yang wajib dimulai dengan pengakuan, dengan mempercayai dan meyakini bahwa Nabi Isa mati di salib. Karena mati di salib, Isa ini adalah pintu bagi renteran kepercayaan yang telah disusun selanjutnya. Menurut ajaran itu, sebagaimana yang selalu kita dengar dari misi dan zending mereka, bahwa semuanya ini berasal dari dosa Adam. Adam dan istrinya Hawa telah berdosa besar sebab telah memakan buah yang terlarang. Oleh sebab memakan buah itu, Adam dan Hawa dan seluruh keturunan mereka menjadi berdosa. Inilah yang dinamai kepercayaan dosa waris. Lantaran dosa ini, Adam dan keturunannya turun-temurun menjadi berdosa dan akan masuk dalam hidup sengsara di akhirat. Anak keturunan Adam berdosa belaka sebab dosa Adam itu. Kesalahan Adam itu telah mendatangkan bingung yang amat besar bagi Allah. Sebab Allah itu mempunyai dua sifat. Pertama adil, kedua belas kasih. Maka kalau demi keadilannya Dia menghukum dosa Adam itu, berlawananlah itu dengan belas kasihnya. Dan kalau mereka tidak dihukum karena belas kasih, perlawan pula dengan sifat adilnya. Lama sekali, memakan waktu beribu tahun. Allah itu bingung di antara sifat adil dan sifat kasih,
sampai Allah itu menyesal sebab telah menjadikan manusia di atas bumi sampai duka cita hatinya. Kejadian pasal 6 bagian 6. Akhirnya setelah berlalu beribu tahun didapatlah keputusan itu. Keputusan itu ialah bahwa dia sendiri datang ke dunia, tetapi di dalam penjelmaan sebagai anaknya, yaitu dengan jalan melalui masuk rahim seorang anak perempuan suci dari keturunan Adam juga, bernama Maryam atau Maria. Sesampainya dalam rahim peranakan anak perempuan itu, bersatulah Allah dengan anak yang ada dalam kandungan itu. Kemudian setelah Allah bersatu dengan anak itu, maka anak itu pun lahirlah ke dunia. Lantaran dia lahir dari seorang manusia, dia adalah insan sempurna. Dan oleh karena Allah menjelma dalam dirinya, dia pun Tuhan yang sempurna pula, sebab dia adalah Tuhan dan dia adalah anak Allah. Anak itu adalah Allah yang sejati, sebagaimana Allah pun adalah anak yang sejati. Dan dia itu adalah suci dari segala dosa yang ada pada Adam. Maka dia berkorban, mati disalib untuk menebus dosa semua manusia yang telah mereka warisi dari dosa Adam itu. Dengan penderitaannya itu ditebuslah dosa sekalian manusia. Ini dijelaskan oleh Yahya atau Yohanes pada kirimannya yang pertama. Ialah menjadi korban perdamaian karena segala dosa kita, bukannya karena dosa-dosa kita saja, melainkan karena dosa seisi dunia ini juga. Yohanes 12 ayat 2. Dalam kepercayaan itu dijelaskan lagi bahwa setelah Nabi Isa itu mati selama 3 hari, beliau pun bangkitlah dari dalam kuburnya. Setelah bertemu beberapa waktu lamanya dengan murid-muridnya dan meninggalkan beberapa pesan kepada mereka, beliau pun berangkat naik ke surga. Lukas pasal 24 ayat 51. Dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Markus ayat 16-19. Dan dia pasti akan turun kembali ke dunia. Oleh sebab itu, tentang kepercayaan kepada Nabi Isa mati di salib ini adalah kepercayaan mutlak Kristen. Berkata Dr. J. Verkui dalam bukunya Fragmenta Apologetica halaman 146 bahasa Indonesia, mati dan hidup gereja Kristen tergantung dari Injil kebangkitan ini. Seandainya Yesus Kristus tidak bangkit dari tengah-tengah orang mati, maka saksi-saksi Kristen itu akan merupakan saksi-saksi palsu, serta iman Kristen itu tanpa dasar. Seorang zending Kristen yang kenamaan di permulaan abad kita ini, Des J. Wemer, menulis dalam bukunya Asirul Ajib fi Fakri Salib, rahasia yang mengherankan tentang kemegahan salib, bahasa Arab, halaman 40, menulis pula demikian. Bagaimana mungkin seorang manusia jadi suci di sisi Tuhan? Jawabnya ialah hal itu hanya mungkin dengan penebusan dosa oleh Yesus, yaitu kepercayaan bahwa Yesus mati di palang salib, bukan dengan jalan lain dan bukan pula dengan Injil lain. Kalau iman kami ternyata salah, ini berarti bahwa seluruh kepercayaan Kristen akan nyata salah pula. Kita pun mengakulah bahwa agama Kristen akan hancur luluh, habis inti dan sarinya kalau kepercayaan pertama dan utama ini tidak dipertahankan. Dan orang Islam tidak dapat menerima kepercayaan seperti itu. Pertama, karena Al-Qur'annya telah mengatakan bahwa Isa Al-Masih tidak mati di kayu salib, melainkan orang lain yang disamakan Allah menyerupai dia. Kalau dia percaya pula sebagai kepercayaan Kristen itu, kufurlah dia, keluar dari Islam. Tetapi karena paham agama tidak dapat dipaksakan dengan kekerasan, orang Kristen dipandanglah sebagai ahlul kitab.